Delegasi Korea Selatan dan Malaysia kunjungi Pelalawan, buka peluang investasi dan pertukaran budaya. Pemerintah Kabupaten Pelalawan bersama Perumda Tuah Skata menerima kunjungan delegasi dari Korea Selatan dan Malaysia. Pada Selasa 27 Mei 2025 di kantor Perumda Tuah Skata, Jalan Lintas Timur Kota Pangkalan Kerinci. Kunjungan ini menjadi momen penting dalam mempererat hubungan antar bangsa serta membuka peluang kerjasama di bidang investasi dan budaya. Direktur Utama Perumda Tuah Skata, Tengku Efrisyah Putra, SSOS, mengenakan tanjak dan baju Melayu berwarna pink lengkap dengan sarung songket emas biru menyambut hangat delegasi yang hadir. Turut hadir dalam penyambutan tersebut Asisten 2 Kabupaten Pelalawan Fahrizal, Kadis Kominfo Faisal, Sekretaris DPMP TSP Muhammad Handi, serta perwakilan dari Yayasan Payung Emas Melayu Nusantara dan Malaysia. Delegasi Korea Selatan dipimpin oleh Presiden World Culture Exchange Federation, Prof. Dr. Sang Yun Choi dari Hangkang E dan C Co Ltd. Ia tampil mengenakan hanbok hitam, tampak akrab beramah tamah sambil menikmati teh kelor dan sajian khas daerah bersama jajaran Perumda Tuah Skata dan Pemkab Pelalawan. Dalam pertemuan tersebut, Tengku Putra memaparkan berbagai potensi kerjasama, terutama di sektor pertanian padi di Kecamatan Kuala Kampar, serta memperkenalkan keindahan alam Pelalawan, seperti fenomena gelombang Bono. Melalui video singkat, kedatangan delegasi ini selain untuk silaturahmi juga menjadi momentum penting untuk membahas potensi pengembangan BUMD. Kami berharap kunjungan ini menghasilkan kerjasama konkret khususnya di sektor pertanian dan energi seperti solar cell. Ia menambahkan beras penyalai sebagai produk unggulan daerah juga memiliki peluang besar untuk dipasarkan ke mancanegara, termasuk ke Malaysia. Ramli perwakilan dari Malaysia yang hadir atas undangan Yayasan Payung Emas Melayu Nusantara menyampaikan ketertarikannya untuk menjalin kerjasama di bidang budaya dan berencana mendukung beberapa proyek di Pelalawan. Saya hadir untuk mempererat hubungan Indonesia-Malaysia, sekaligus melihat potensi proyek yang bisa kami dukung, termasuk yang melibatkan Korea Selatan. Presiden World Culture Exchange Federation, Prof. Dr. Sang Yun Choi, melalui penerjemahnya, mengungkapkan rasa terima kasih atas sambutan hangat dari masyarakat Riau, khususnya Pelalawan. Ia menyatakan ketertarikannya untuk mengembangkan program pertukaran budaya antara Korea Selatan dan Pelalawan di masa mendatang. 안녕하세요. 저는 한국에서 여기까지 왔는데요. 이곳에 처음 와봤지만은 너무 이곳의 특산물이라든지 이런 것이 마음에 들고 또한 저는 어떤 비즈니스 관계보다는 문화적인 어떤 교류를 위해서 한국 방문단을 이끌고 이곳에 왔는데 앞으로 문화적으로다가 서로 체험하고 교류하면서 비즈니스 관계로다가 이쪽의 산업을 발전시킬 수 있는 방안을 좀 모색해 보도록 하겠습니다. Jadi Bapak ini datang dari Korea, kedatangannya kali ini bukan langsung membicarakan soal bisnis pastinya, lebih ke pertukaran budaya dia maunya. Jadi kedepannya diharapkan misalnya ada kerjasama budaya, ataupun Bapak bisa mengenalkan lebih dalam lagi soal hal lainnya soal Pelalawan ini bisa dijelaskan. Terus dia akan membicarakan kembali dengan rekan-rekannya yang ada di Korea. Kemudian itu saja, terima kasih. 저는 세계문화교류재단 총재 황영진입니다. 실제 어려서부터 하는 일은 합기도, 태권도, 운동 가르치는 것이 이제 주 직업이지만은 세계 여러 나라를 다니면서 지금은 OSM이나 문화교류 이러한 활동을 갖다가 하고 있습니다. Namanya Hong Yong-jin, dia dari Korea. Dulunya itu dia bergerak udah 50 tahun di bidang olahraga Hapkido, olahraga Korea. Nah, mulai sekarang dia pergi ke berbagai negara itu untuk memperkenalkan budaya Korea dan kalau bisa ya ada kerjasama pertukaran antar budaya. Presiden Pertukaran Skop Batin Malaysia ASEAN dan juga Vice President kepada World Peace Organization Asia. Kehadiran sini saya hadir adalah dijemput oleh Yayasan Payung Emas untuk hadir ke Pekanbaru dan ingin mendengar apa yang ada di Pekanbaru berkenaan dengan cadangan projek-projek yang telah ada di Pekanbaru yang memerlukan dana dan sebagainya. Satu lagi adalah untuk mengeratkan hubungan silaturahim di antara dua negara, yaitu Malaysia dan Indonesia.
Disambung lagi satu negara yang hadir bersama saya, yaitu daripada Korea. Benda yang sama juga yang saya ingin tahu di sini, bahawa Indonesia adalah kaya dengan dunia alam yang begitu bagus dari segi pembangunan yang pesat membangun sekarang ini. Jadi saya cuba untuk membantu kepada kontraktor-kontraktor ataupun kepada projek-projek yang ada di sebagai investor daripada Malaysia. Saya sering ke sini juga untuk mencari apakah pandangan ataupun dari segi untuk mengeratkan silaturahmi ini dengan adanya jalinan projek dan juga budaya yang ada di sini. Dan saya terima kasih kepada Yang Mulia Tengku Putra pada hari ini saya datang ke sini melihat sendiri apa yang telah diterangkan kepada saya bahawa projek yang ada di khususnya di Pelalawan ini. InsyaAllah saya akan jalinkan usaha sama yang mana saya boleh membawa investor di sini. Sebab di sini adalah sebuah bandar yang baru dibangunkan. Kalau saya tengok dari segi Pelalawan ini, jadi kelengkapan belum ada lagi. Jadi insyaAllah kalau diizinkan Allah, saya berbincang dengan Yang Mulia Tengku Putra untuk yang mana yang sesuai untuk projek dari segi solar, elektrik dan sebagainya yang ada di sini, yang memerlukan untuk masyarakat, khususnya di masyarakat di Pelalawan. Dari segi perbincangan hari ini, saya rasa setelah diberi tajuk-tajuk utama tadi di dalam briefing yang telah dibuat oleh Yang Mulia Tengku tadi, saya pun merasa masa mungkin singkat sikit, jadi saya tidak faham lagi. Jadi saya memerlukan apa keperluannya, iaitu proposal dan sebagainya lengkap untuk saya bawa ke Malaysia, untuk saya berbincang dengan pihak saya, ahli lembaga saya di Malaysia di Kuala Lumpur. Yang pertama tentu silaturahmi. Yang kedua tadi sudah disampaikan, tentu kita ke depan kami ini Badan Usaha Milik Daerah ini mengembangkan bisnis-bisnis. Tentu harapan kita nanti dari Malaysia, Korea ada hubungan bisnis. Tentu dengan adanya begini tentu membuka peluang usaha, peluang inovasi bisnis baru. Harapan kita bisa bekerja sama atas nama Badan Usaha Milik Daerah. Tentu ke depan harapan kami ini bisa terwujud. Dan saya sangat merasa bangga dikunjungi oleh dua negara ini, antara Korea Selatan dan Malaysia ini. Artinya Kabupaten Pelalawan mempunyai potensi yang sangat besar. Ini harapan kita. Potensi-potensi sumber daya alam ini yang harus kita manfaatkan. Saya sampaikan tadi kita mempunyai lahan pertanian yang seluas, itu kurang 7.000 hektar. Ini tentu lahan ini beras, penghasil beras. Apalagi kita Kabupaten Pelalawan ini tepatnya di Kuala Kampar itu adalah paling ujung. Ini perbatasannya tuh Malaysia dan Singapura. Nah, peluang saya sampaikan dari awal bahwa peluang beras kita akan sampai di Malaysia ini akan bisa terwujud jika kerjasama-kerjasama ini nantinya akan kita jalin. Mungkin barangkali harapan kita tidak henti-hentinya mencari pihak-pihak luar untuk bisa berinvestasi di negeri kita. Ini yang harapan yang selalu saya sampaikan kepada pemerintah daerah, dan alhamdulillah dukungan-dukungan ini terus mengalir daripada pemerintah daerah, terutama daripada Bupati. Ada menandatangani MOU. Saya melihat peluang daripada daerah pertanian, tetapi mungkin dari segi pembangunan sekolah, bagaimana nanti kita kemudian solar cell seperti mereka sampaikan. Ini kan ada beberapa pengusaha yang mendampingi beliau. Nah, tentu harapan kita kan kebutuhan ini bisa terjawab nanti. Jadi potensi kita yang sangat besar yang hari ini kita kelola itu dalam bidang listrik, harapan kita juga nanti bisa kita menuju go green. Nah, ini yang harus kita ciptakan. Nah, bagaimana kita bisa menambah usaha-usaha bisnis baru juga, membentuk perusahaan-perusahaan baru juga nanti atas izin daripada pemerintah daerah. Tentu ini akan menyerap tenaga kerja, menyerap peluang-peluang yang baru. Nah, tentu daerah kita akan semakin maju dan masyarakatnya makin sejahtera. Ini kan harapan kita. Kita usaha semaksimal mungkin. Saya yakin dan percaya. Saya yakin dan percaya kalau kita yakin untuk berusaha mencari yang terbaik, pasti Allah akan jalan. Dari Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, Expos TV mengabarkan.